kabar Bu Nur? Saya saat ini sehat-sehat saja Bu Lutfi, alhamdulillah. Gini Bu Nur, Bu Nur ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Apakah presence atau mendengarkan aktif atau mengajukan pertanyaan berbobot? Oke, untuk coaching kali ini secara semestinya sih secara menyeluruh ya Bu, tapi sepertinya saya akan lebih menitik beratkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar coach bisa menemukan jawaban-jawaban yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari coaching sekarang. Baik Bu Nur. Bagian mana nanti yang Bu Nur inginkan yang saya amati? Yang harus diamati itu menurut saya karena memang saya akan meningkatkan masalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Jadi saya harap Ibu bisa mengamati pertanyaan-pertanyaan saya yang saya akan ajukan kepada coaching. Baik, Bu Nur berarti lebih kepada pertanyaan ya Bu Nur ya. Iya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang ingin dikembangkan itu? Kalau menurut saya masih harus meningkatkan kualitas pertanyaan saya. Ya tadi ya agar saya tidak lagi ngelantur gitu ya pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi lebih menjurus kepada coach tadi untuk menemukan solusi yang tepat bagi dirinya. Baik benar. Jadi apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini, Bu? Harapan saya dan saya mampu memiliki banyak alternatif pertanyaan untuk coach kali ini seperti itu. Baiklah Bu Nur. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama Bu Lutfi, terima kasih. Mohon ya Bu Lutfi perhatikan saat saya coaching nanti. Baik. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Rini, silakan duduk. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Baik, saya juga baik. Bu Rini, gimana? Sudah nyaman duduknya? Saya di posisi nyaman ya. Oke, ini posisi nyaman. Yang relax ya Bu Rini. Ya, siap. Baik Bu Nur, di sini saya ingin berbagi masalah atau berbagi terkait ada masalah ketika dalam pembelajaran juga dengan teman-teman kerja juga, apalagi khususnya dalam MGMP sesama bahasa Inggris sih. Oh, jadi Ibu sedang mengalami masalah yang mesti dicari solusinya seperti itu ya Bu ya? Iya betul. Baik, semoga diskusi kita kali ini bisa mendapatkan solusi terbaik untuk Ibu. Baik, amin. Baik, silakan. Tadi permasalahannya apa tadi? Iya Bapak, jadi sejak waktu itu pembagian tugas ya sudah disampaikan dengan wakil kurikulum juga bahwa di sini masalahnya adalah ketika pembagian tugas itu pada guru bahasa Inggris. Nah di situ kan di sekolah kita sekarang sudah ada bahasa Inggris spesial jurusan, bahasa Inggris spesial konsentrasi kalian itu Bu, contohnya bahasa Inggris TKR, bahasa Inggris di akuntansi dan bahasa Inggris di setiap jenjang atau setiap kompetensi itu sangat berbeda bahasa Inggrisnya. Nah kendalanya di sini saya dan untuk ke teman-teman saya itu ayo dong berbagi dan lain sebagainya karena memang agak sulit membahasa Inggriskan akuntansi ke dalam bahasa Inggris, mungkin bahasa akuntansi atau bahasa otomotif ke bahasa Inggris. Kita tuh harus duduk bareng gitu semuanya. Harusnya kan kita MGP internal dulu kan Bu membuat modul, baru kita bisa share berbagi ke sesama guru bahasa Inggris. Jadi siapapun bisa siap gitu. Oh bagian guru ini misalnya mengajar bahasa Inggris di otomotif. Berarti kan harus belajar bagaimana cara mengganti oli atau bagaimana cara bagian-bagian mobil dan lain sebagainya. Nah, sedangkan misalnya Mr. Tirto di bagiannya TKJ, berarti kan harus belajar tentang komputer di bahasa Inggrisnya itu bagaimana Bu? Tapi kendalanya adalah seperti itu Bu, teman-teman tuh ada kurang termotivasi kali ya untuk bisa mengembangkan bahasa Inggris sesuai jurusannya. Sedangkan kan kemarin saya diminta oleh wakil Dika atau wakil humas itu hubungan industri itu Pak Charles, beliau bilang tolong kalau bisa anak-anak kekurangannya adalah di komunikasi bahasa Inggris secara umum dulu baru ke bagian mereka. Nah di
di situ saya agak merasa berat sendiri Bu, karena mereka sudah menyerah aja gitu untuk bisa mentranslate setiap jurusan ke bahasa Inggris itu. Jadi di sini Bu Rini memiliki masalah tentang pembagian tugas ya? Iya. Oke. Selama ini apa yang sudah Ibu perbuat? Jadi kita pernah duduk bareng sama guru bahasa Inggris, lalu sesama kepala program keahlian. Jadi ada yang TKJ, TKR, akuntansi, perkantoran, itu sudah duduk bareng. Saya tanyakan kepada mereka, kira-kira bahasa Inggris yang dibutuhkan di Dudika atau perusahaan apa aja? Gitu. Ternyata yang pertama percakapan, daily activity aja, percakapan seperti menerima tamu kita di depan gitu, pelayanan terhadap tamu. Lalu bagaimana cara, misalnya kalau di di otomotif ganti oli, saya sampai tanyakan. Terus teman-teman juga susah bahasa Inggrisnya cara ganti oli gitu, tapi memang kita duduk bareng di situ Bu. Nah jadi kita sudah lakukan itu, tapi tetap mereka itu, apalagi akuntansi, bahasa Inggrisnya agak berat, kita harus belajar mayop, harus belajar accurate, sedangkan kami kan semua kuliahnya nggak ada yang tentang accurate atau mayop. Jadi memang agak berat juga itu belajar mayop dan accurate seperti itu, atau ganti oli itu buat saya berat. Tapi kalau untuk MP perkantoran sudah sangat terbayang, bahkan modulnya sudah jadi dan teman-teman maunya ngajarnya MP semua karena sudah ada gitu. Terus bagaimana perkembangannya dengan teman-teman tadi? Adakah yang sudah mencuat? Tadi sudah dibilang ya bahwa hanya MP ya. Ya. Lalu bagaimana kira-kira tindak lanjut yang seharusnya bisa diperbuat oleh guru ini? Mungkin lebih ditekankan lagi kolaborasinya ya, kolaborasi antara sesama guru bahasa Inggris dan juga kolaborasi sesama seluruh guru produktif. Ya, lalu nanti di situ kan kita minta KD-nya Bu kalau di kelas 11-12 dan minta TP-nya kalau di kelas 10. Jadi kita bisa tahu tujuannya ke arahnya kemana gitu. Jadi nanti guru bahasa Inggris pun mungkin memang harus beberapa kali pertemuan untuk bisa mematangkan perangkat ajarnya sampai kepada modul dan penilaiannya. Kira-kira itu kapan melaksanakan Bu Rini? Jika nanti diperkenankan oleh Ibu, insya Allah sih mau menyentuh sebelum ada STS. Tapi kan semakin tengah semester, berarti kan sebelumnya di bulan September Bu. Jadi kalau bisa nanti setiap hari Jumat siang guru bahasa Inggris dan seluruh guru jurusan atau kompetensi keahlian produktif itu harus duduk bersama seperti IHT internal kali ya, kecil-kecilan seperti itu dalam pembuatan perangkat sampai pada modul serta penilaiannya. Lalu juga di sini harus ada peer teaching dari setiap bahasa Inggris yang memang mereka mumpuni, dalam arti ya kalau memang sudah oke dalam perkantoran ya ada di perkantoran, kalau sudah oke dalam otomotif ya udah nanti harus ada peer teaching gitu. Jadi mereka juga cara ngajarnya seperti itu. Jadi kapanpun siap kalau ditunjuk ngajarnya di mana begitu. Kira-kira siapa yang akan bertanggung jawab terhadap program yang Bu Rini akan meluncurkan itu? Yang bertanggung jawab pastinya koordinator bahasa Inggrisnya, koordinator MGP bahasa Inggris bersama wakil kurikulum dan juga kepala program keahliannya. Iya, dan terutama yang paling penting adalah kepala sekolahnya Bu. Jadi biar kepala sekolahnya juga bisa bantu mengarahkan, menemani saya membantu mengarahkan teman-teman untuk kumpul bareng, karena kalau saya yang minta sendiri takutnya nggak kumpul itu. Oke, berarti Bu Rini sebenarnya sudah menemukan jawaban dari permasalahan Bu Rini, bukan? Ya. Berarti di sini hasil setelah kita diskusi sekarang ini, Bu Rini sudah tahu apa yang harus Bu Rini perbuat. Ya, semoga dengan ini Bu Rini bisa lebih meningkatkan diri Bu Rini untuk permasalahan tadi agar teman-teman atau dari setiap jurusan tadi bisa punya guru bahasa Inggris yang sesuai gitu ya Bu Rini ya. Oke. Jadi bagaimana? Apakah Bu Rini puas dengan diskusi kita kali ini? Alhamdulillah Bu Nur sudah puas. Dia juga bisa mengambil kesimpulan dan memang harus bertanggung jawab sebagai koordinator bahasa Inggris. Memang harus membuat proposal dulu ya, seperti pengajuan begitu ya kepada kepala sekolah. Semoga juga bisa dihadirkan
pembicara dari yang memang spesialis bahasa Inggris seperti Bu Ica mungkin dalam PMN dan lain sebagainya yang bisa bikin termotivasi teman-teman juga. Jadi pada dasarnya sih sudah plong gitu ya Bu ya kalau sudah bicara gitu. Jadi sudah adanya coaching antara saya dan Ibu. Terima kasih juga atas waktunya ya Bu ya. Sama-sama. Terima kasih juga Bu Rini. Terima kasih ya, Dan Bu. selamat ya Bu Rini. Terima kasih Bu Nur. Mari. Assalamualaikum. Salam. Hai Bu Nur. Iya Bu Lutfi, tadi saya sudah melaksanakan coaching kepada Bu Rini dan itu sudah melihatnya bukan? Mohon Ya, maaf. tadi saya sudah mengamati diskusi Bu Nur dengan Bu Rini. Menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai diri Ibu dalam performa tadi, kompetensi Ibu? Karena saya sudah agak lebih baik ya Bu dibandingkan sebelum-sebelumnya, karena ternyata saya bisa mengarahkan coach saya untuk menemukan jawaban atau menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena tadi saya lihat coach merasa puas dengan hasil diskusi kami, lalu beliau menemukan apa inti dari solusi dari permasalahannya seperti itu Bu. Kalau gitu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, silakan. Kalau saya amati tadi pada saat Ibu melakukan coach itu sudah sesuai dan saya lihat sih sudah di atas standar begitu Bu dari yang kita rujuk ya. Jadi bagaimana pendapat Ibu mendengar hasil pengamatan saya ini? Saya setuju sih Bu, walaupun mungkin ada beberapa hal juga yang menurut saya juga perlu meningkatkan agar mungkin kedepannya saya bisa lebih baik lagi, lebih optimal lagi dalam mengarahkan coaching seperti itu. Mohon maaf ya Bu Nur, walau demikian saya masih melihat hal-hal yang bisa Ibu kembangkan pada kompetensi Ibu ya. Misalnya dalam pertanyaan yang berbobot, mungkin itu bisa dikembangkan. Nah, bagaimana pendapat Bu Nur? Iya benar, karena saya juga merasa seperti itu. Jadi memang saya harus lebih banyak mendengarkan dan mencari celah apa yang bisa saya eksplor dari coach saya. Lalu apa rencana tindak lanjutnya setelah ini? Rencana tindak lanjut saya akan lebih banyak berlatih, lebih banyak membaca dan lebih banyak mungkin mempelajari ya konsep-konsep bertanya yang berbobot tadi gitu Bu, agar ya tadi tujuan dari coaching itu sendiri menjadi lebih optimal seperti itu Bu. Kira-kira nih Bu ya, kapan dan di mana siapa aja yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan itu? Oke, sepertinya bisa membantu saya anak-anak sejawat saya untuk saling berlatih ya Bu. Terus teman-teman dari CGP saya, terus komunitas praktisi saya, bahkan kepala sekolah saya pun yang mungkin memiliki banyak pengalaman, saya coba akan lebih banyak bertanya pada beliau. Baik Bu ya, Ibu Bu Nur, nanti hasil pengamatan saya akan catat di dalam kolom supervisi akademik ya. Nah, sebagai penutup saya minta Bu Nur, apa yang Bu Nur dapat dari proses ini? Ya, yang bisa saya dapatkan adalah saya benar-benar mempelajari setiap gerak-gerik coaching dan mempelajari apa yang harusnya saya dengar, apa yang seharusnya saya bisa bicarakan kepada coaching agar ya tadi ya arah tujuannya jelas, tidak melantur kemana-mana, tidak membesar, jadi lebih mengerucut ke arah tujuan utama seperti itu Ibu. Ya. Baiklah Bu Nur, itu saya sudah sampaikan hasil pengamatan saya. Semoga Bu Nur berkenan dan kita sama-sama saling bisa mengembangkan diri. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Nur. Oke. Selamat pagi Bu Rini. Pagi Bu Nur. Oke, hari ini Ya, saya akan memperhatikan Ibu ya baik. untuk coaching, Ya, untuk
penilaian coaching kali ini ya Bu ya. Ya. Pertama saya akan memberikan contoh lebih penilaian Ya. terhadap apa yang akan saya lihat dari Ya, Ibu. baik. Oke, ya lanjut. Ibu sudah paham tentang kompetensi coaching kita ini? Insya Allah paham Bu. Apa saja, ada berapa Ibu? Ada 3, ada Ya, apa saja? present, kehadiran kita harus penuh. Betul. Lalu kita harus mendengarkan secara aktif Oke. dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga tadi, kira-kira manakah yang menurut Ibu harus Ibu kembangkan? Sepertinya yang terakhir Bu, pertanyaan bagaimana sih kita mengajukan pertanyaan kepada coach tapi harus berbobot gitu. Oke, seperti itu ya. Ya, Kalau begitu, kira-kira apa yang bisa saya amati dari praktek coaching Ibu nanti? terkait pertanyaan yang berbobot, saya takutnya itu nanti memberikan pertanyaan yang tidak terbuka gitu atau sampai pada memberikan asumsi atau bahkan judgement gitu kepada coach, maka mungkin Ibu bisa membantu saya untuk mengamati terkait bagaimana saya mengajukan pertanyaan kepada coach. Baik. Lalu, menurut Bu Rini sendiri, ya, apa penilaian Ibu terhadap diri Ibu tentang yang tadi akan dikembangkan? Tentang apa tadi pertanyaan yang berbobot ya? Iya. Menurut Ibu sendiri, kompetensi Ibu itu sudah sampai mana? Iya, kalau kita terkadang mendengarkan coach itu takutnya terceplos bahwa lebih aktifan kita daripada coach. Seharusnya kan memang lebih aktif coach ya, untuk bisa menyampaikan bahkan bisa mengembangkan kompetensi si coach. Nah, di sini yang saya takut atau ragukan adalah bagaimana nanti saya memberi pertanyaan kepada coach yang akhirnya sebenarnya itu pertanyaannya tidak berbobot, bahkan tidak terbuka, bahkan hanya cuma asumsi belaka. Nah, itu yang saya takuti, atau saya masih ragu. Nah, terakhir nih, apa harapan Ibu dari observasi kita kali ini? Saya berharap ketika setelah observasi dengan coach, Ibu sudah amati ada peningkatan pada diri saya, bagaimana penggunaan tirta yang baik, penerapan tirta pada coach, serta penerapan rasa pada coach yang akhirnya coach bisa nyaman, bisa lebih bagus dan lebih baik lagi dalam menggali potensi yang mereka punya. Oke, saya akan coba memperhatikan Ibu ya. Baik. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu Oke. Nur. Halo Bu Rini. Bu Rini. Ya, silakan Bu Rini duduk. Ya Bu, terima kasih. Gimana kabarnya Bu Rini? Alhamdulillah Bu Rini. Baik, gimana Bu Rini sendiri? Alhamdulillah sehat juga Bu Ulfi. Iya Bu Ulfi, kemarin menyampaikan ingin ada yang dibicarakan. Ada apa Bu Ulfi? Ya begini Bu Rini, saya kok merasa selalu nggak percaya diri ya kalau ingin mencoba menggunakan teknologi baru atau aplikasi-aplikasi baru begitu Bu Rini, terutama pada saat saya mengajar di kelas itu. Seperti itu Bu Rini. Sampai saat ini Bu Ulfi sudah pakai LMS atau aplikasi apa saja? Ada beberapa sih Bu Rini. Ya. Saya juga sudah memakai Google Form, Ya. Google Classroom ya. Ya. Terutama di Google Form ini Bu Rini, saya masih ragu menggunakannya. Saya merasa belum maksimal lah gitu. Oh gitu. Merasa belum maksimalnya seperti apa yang Bu Ulfi rasakan? Jadi saya ingin begini Bu Rini, ingin mengembangkan. Selama ini kan saya menggunakan mengupload soal gitu ya dari Word ke Google Form. Tapi itu masih ada yang masih sederhana gitu, belum bervariasi, belum ada yang menggunakan gambar, kemudian tulisannya masih terlihat kecil gitu. Saya juga belum mahir menggunakan fitur-fitur yang ada yang dimiliki oleh Google Form gitu Bu Rini. Itu masalahnya. Lalu kira-kira apa rencana Bu Ulfi untuk mengembangkan kompetensi Bu Ulfi? Ya, saya sih ingin bertanya kepada teman-teman yang lebih mahir gitu Bu Rini. Selama ini sih apa yang sudah saya lakukan ya saya seperti itu. Tapi saya rasa saya belum maksimal juga gitu. Mungkin karena saya masih belum sering menggunakannya gitu. Saya kepengen belajar dari teman-teman yang lebih mahir. Kemudian juga saya coba juga Bu Rini belajar dari sumber-sumber lain di YouTube dan lain sebagainya gitu. Saya seperti itu. Kalau dengan beberapa yang sudah Bu Ulfi lakukan, kira-kira grade-nya ada di mana Bu Ulfi 1 sampai 10? Saya Bu Rini, saya merasa ada lah saya di grade 7 gitu. Di situ lah mungkin penilaian terhadap diri saya.
itu sudah lumayan bagus Bu Ulfi. Tadi kan Bu Ulfi sudah punya beberapa rencana untuk pengembangan diri. Nah, kira-kira Bu Ulfi ingin melaksanakan rencana tersebut kapan? Insya Allah Bu Rini dalam waktu dekat, dalam 2 minggu ini saya targetkan saya ingin belajar dari Bu Ajeng Bu Rini gitu, karena saya merasa dia IT-nya baik gitu ya. Dan, dalam waktu 2 minggu ini Insya Allah sih saya akan ngobrol-ngobrol dengan Bu Ajeng, dan mungkin ada teman-teman lain juga. Saya minta di sharing tentang teknologi, apalagi aplikasi-aplikasi yang baru gitu. Ada yang terbaru ya. Iya. Oke, berarti biar kita tuh terlihat upgrade seperti itu ya Bu Ulfi. Nah, dari nanti rencana Bu Ulfi untuk bisa diskusi atau mungkin tutorial sebaya ya dengan Bu Ajeng, kira-kira LMS atau aplikasi apa yang benar-benar ingin Ibu Ulfi kuasai? Saya sih Bu yang sederhana aja dulu ya, karena ternyata di Google Form itu, Google Classroom itu juga banyak fitur-fitur yang belum saya kuasai. Nah, saya rasa itu yang paling familiar ya bagi kita dan anak-anak gitu. Tapi setelah itu saya juga akan mencoba menggunakan LMS Bu, gitu Bu. Oke, nah berarti kira-kira kapan tuh waktunya untuk bisa menemui Bu Ajeng dulu, mungkin untuk diskusi dulu, baru nanti ada perencanaan pelatihan gitu Bu Ulfi. Insya Allah mungkin dalam minggu ini saya menunggu aja, kemudian saya ngobrol-ngobrol, kemudian nanti bagaimana nanti arah dari Bu Ajeng, apa kita harus melanjutkan ke ke tingkat yang lebih tinggi dengan teman-teman sekalian kita belajar gitu Bu Rini, sehingga saya itu ya kompetensi saya di bidang teknologi itu nggak hanya sampai di situ. Baik, saya rasa Bu Ulfi di sini sudah membuat rencana yang bagus, sudah mengatur sedemikian rupa. Nah, berarti Bu Ulfi juga di sini sudah punya solusi terkait permasalahan Bu Ulfi. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Ulfi? Saya merasa lega nih Bu Rini udah ngobrol sama Bu Rini ya, sedikit curhatan saya gitu, bagaimana solusi apa yang saya alami, dan insya Allah juga rencana saya ini bisa terlaksana sehingga saya bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang tidak ketinggalan teknologi gitu, dan saya akan selalu diterapkan di dalam kelas gitu. Ya, baik Bu Ulfi. Bagus sekali Bu Ulfi. Luar biasa semangatnya. Memang kita sebagai guru seperti itu Bu Ulfi ya. Berarti luar biasa Bu Ulfi sudah bisa menjawab bahwa tadi yang sudah Bu Ulfi sampaikan, guru itu memang intinya adalah pembelajar sepanjang hayat ya, mengikuti eranya peserta didik kita begitu ya. Bagus Bu Ulfi. Selamat, sukses selalu. Kembangkan terus kompetensi yang sudah Ibu Ulfi punya. Saya rasa bagaimana Bu Ulfi, sudah cukup ya? Terima kasih Bu Rini, saya rasa cukup. Mudah-mudahan kita sama-sama sukses ya Bu Rini. Baik, amin. Terima kasih ya Bu Ulfi ya. Terima kasih Bu Rini. Amin ya. Iya. Aduh, Bu Rini gimana? Sudah selesai lega? Alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang saya mau ngajukan sedikit pertanyaan ke Bu Rini ya. Baik. Setelah apa tadi berhasil coaching ya sama Bu Ulfi. Oke. Gimana menurut Ibu menilai performa Ibu selama coaching tadi? Jadi Bu, Nur tuh rasanya tadi ketika sudah coaching dengan Bu Ulfi, saya merasa dapat lebih meningkatkan bagaimana sih memberi pertanyaan yang berbobot, bagaimana sih kita pertanyaan berbobot itu hadir ketika kita memang benar-benar full ada di situ, berarti presence kita bagus dan mendengarkan dengan aktif. Bagus sekali Bu. Nah, mengapa Ibu bisa menilai demikian? Saya bisa menilai demikian karena tadi Bu Ulfi seperti menggali kemampuannya bahwa memang beliau sangat memiliki kompetensi tersebut. Ketika beliau sudah belajar pasti bisa. Jadi tadi ada kepuasan tersendiri terkait pelaksanaan coach terhadap coaching, yang akhirnya saya bisa simpulkan bahwa insya Allah Bu Ulfi sudah merasa puas terkait kegiatan tadi. Oke, baik. Nah, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap hasil coaching tadi? Boleh ya Bu? Oke. Kalau saya Ibu sudah oke, sudah bagus, alur ceritanya sudah terlihat. Mungkin terakhir hanya gunakanlah kalimat-kalimat terdepan, jangan
menjurus ya, Ya. karena terakhir ada menjurus. Saya lupa bahasanya, cuma tadi agak-agak sedikit, tapi menurut saya itu agak kelewatan sedikit, tidak masalah ya, kan kita akan terus berusaha lebih baik lagi. Tapi saya sudah lihat juga itu sudah sesuai dengan apa standar yang ada, bahkan lebih tinggi dari standar yang jadi rujukan gitu ya. Nah sekarang menurut Bu Rini, hasil pengamatan tadi dan hasil penilaian saya tadi bagaimana? Apakah Ibu puas dengan penilaian saya atau kalau ada yang perlu disanggah? Puas Bu, cuma tadi memang terakhir itu saya tuh seperti terbawa semangatnya. Ya memang guru itu memang pembelajar sepanjang hayat ya. Jadi ikutan semangat dengan semangatnya Bu Lutfi. Jadi hampir keceplosan itu tadi saya memang. Iya, nyaris ya, karena kita kebiasaan ngasih solusi gitu Betul, ya. betul. Oke. Nah, lanjut dengan pengamatan ya sekarang gini. Rencana tindak lanjut Ibu ya setelah setelah tadi coaching tadi dan setelah mendengar hasil penilaian saya, apa tindak lanjut Ibu di ke depan nanti? Mungkin saya harus lebih banyak menerapkan coaching tersebut terhadap mungkin rekan-rekan juga, jadi agar bisa lebih meningkatkan lagi bagaimana lebih fokus kepada coaching, bisa lebih ada, lebih hidup, dan juga bisa lebih memberi pertanyaan berbobot sampai mereka menggali semua yang ada pada diri coaching gitu. Oke, berarti itu akan meningkatkan performa Ibu Iya, ya. betul. Dan kira-kira kapan Bu akan meningkatkan performa Ibu? Kira-kira kapan? Insya Allah di bulan Oktober Bu, setelah adanya ujian ya mungkin, jadi ada nilai sampai kepada nilai, jadi nanti kita bisa sambil coaching bareng sama rekan-rekan guru juga gitu. Dan kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk meningkatkan performa Ibu? Pastinya khususnya kepala sekolah, wakil kurikulum, iya, dan juga tim pengembang kurikulum di sekolah. Dan jangan lupa ya sebenarnya teman-teman Kita. betul banget Bu. Iya. Karena dengan mereka kita bisa lebih Lebih banyak. mengembangkan. Betul banget. Oke, nanti hasil pengamatan saya akan catat ya Iya. di form supervisi akademik. Dan Baik. sebagai penutup dari proses tadi ya, kira-kira apa yang bisa Ibu rasakan? Apa yang bisa Ibu terima? Baik, saya merasa puas dan harus tetap ingat karena memang pada dasarnya sebelum kita mengenal Tirta itu memang harus banyakkan kita yang memberi solusi gitu, seolah-olah padahal si coach di situ sangat luar biasa, sangat mengerti sendiri gitu cara menyelesaikan masalah mereka gitu. Jadi di sini yang saya pelajari adalah bagaimana kita hanya menggali akhirnya mendapat jawaban itu sendiri gitu. Oke, berarti Ibu sudah paham semuanya ya. Oke, terima kasih Bu Rini. Makasih juga ya Bu Nur ya, waktunya ya. Sama-sama Bu Rini. Assalamualaikum Bu Lutfi. Waalaikumsalam Bu Rini. Apa kabar Bu Lutfi? Baik Bu. Baik. Bu Lutfi. Sehat ya? Alhamdulillah. Masih tetap semangat selalu ya? Selalu semangat. Wih, mantap. Oke, Bu Lutfi, pada pertemuan kali ini tujuan saya adalah akan ada pengamatan atau mengamati terkait kegiatan Ibu pada pelaksanaan coaching. Nah, sebelumnya Bu, ini adalah rubrik penilaiannya terkait Iya. bagaimana penerapan coaching. Jadi Ibu menjadi coach dan dengan nanti bersama coachingnya ya. Baik, Ibu, kira-kira apa kompetensi yang ada ketika dalam penerapan coaching yang sudah Ibu ketahui? Ada 3 kompetensi ya Bu. Iya, benar. Presence, kemudian mendengarkan aktif, Betul. dan pertanyaan berbobot. Saya tahu itu Bu kompetensi yang harus ada. Baik, kira-kira dari 3 kompetensi tadi, apa yang bisa saya bantu untuk bisa mengembangkan kompetensi ini? Saya berharap Ibu bisa membantu saya untuk mengembangkan kompetensi saya dalam kegiatan coaching ini, yaitu
dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena saya takut Bu, ya takut pertanyaan itu tidak dapat menggali, kemudian tetapi hanya menjudge coach saya Bu. Baik, kira-kira lebih ke fokus kemana? Apa yang ingin saya amati dari Bu Mulfi? Saya ingin Ibu mengamati saya di bagian-bagian detail dari cara saya mengajukan pertanyaan dan memilih kata-kata dalam pertanyaan itu kepada coach saya. Kemudian juga saya ingin Ibu memperhatikan ketika saya membuat pertanyaan, apakah membuat coach saya merasa terpojok atau merasa direndahkan gitu Bu. Ya. Menurut saya Bu Ulfi juga sudah memiliki kemampuan tersebut. Nah, sekarang kalau menurut Bu Ulfi sendiri penilaian terhadap kompetensi 3 kompetensi tadi menurut Bu Ulfi seperti apa? Baik Bu, menurut saya di antara 3 kompetensi itu saya paling agak saya rasa kurang maksimal, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Bu. Itu Bu di antara ketiga ini. Baik, lalu apa yang Ibu Ulfi harapkan setelah adanya kegiatan observasi nanti? Saya berharap setelah Ibu mengobservasi saya akan ada peningkatan kompetensi saya, terutama dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya kepingin pertanyaan itu bisa menggali kompetensi dari coach saya tanpa harus merendahkan dia, malah dia itu sebenarnya saya tahu bahwa coach saya mempunyai kompetensi yang baik. Oke, baik. Berarti cukup mungkin pertemuan kita pada pra observasi ini ya. Nanti silakan Ibu Ulfi melakukan coaching. Nanti juga insya Allah saya temani dengan mengamati kegiatan Bu Ulfi. Lalu nanti kita bertemu lagi pada pasca ya, setelah pengadaan coaching terhadap coaching ya Bu Ulfi. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Ibu Ulfi. Assalamualaikum Bu Ulfi. Waalaikumsalam. Boleh saya bertemu Bu Ulfi? Silakan Bu. Silakan Bu. Bu Ulfi, tidak mengganggu waktunya kan Bu Ulfi hari ini? Bu Ulfi, saya mau mendiskusikan sesuatu kepada Bu Ulfi. Semoga dengan diskusi ini saya bisa menemukan solusinya gitu Bu Ulfi. Bisakah? Sangat bisa Bu Nur. Kalau ingin Bu Nur ingin ngobrol, silakan Bu Nur. Apa yang Bu Nur mau obrolin sama saya? Ini Bu Ulfi, saya sebagai guru tuh merasa gimana ya? Kok belum bisa ya mengajar diferensiasi itu Bu Ulfi? Kadang-kadang kenapa? Saya tuh masih merasa anak-anak itu harus memperhatikan saya gitu. Sebab kalau tidak, saya sudah pernah menyuruh mereka untuk membaca saja. Tapi ternyata mereka nggak paham apa yang dia baca. Jadi mau nggak mau akhirnya teacher center lagi seperti itu Bu Ulfi. Begitu Bu Nur ya. Permasalahan Bu Nur ya. Sekarang kita memang telah menerapkan kurikulum merdeka sesuai dengan konsep pemikiran Kerajaan Dewantara. Di antaranya yaitu kita harus berpihak kepada murid, menuntut murid dengan kodratnya. Tapi kenyataannya ada sekarang penerapan kurikulum ini belum maksimal. Begitu ya yang Bu Nur rasakan kan? Nah, saya tahu permasalahan Bu Nur itu. Tapi apa sih sebenarnya apa yang Bu Nur harapkan dari obrolan kita hari ini? Ibu, saya berharap saya bisa memberikan metode pengajaran yang berbeda atau mendiferensiasikan pengajaran saya selama KBM. Mungkin saja saya bisa mulai dengan mendiferensiasi konten saya, atau mungkin ya ujung-ujungnya produk lah ya Bu, atau pokoknya salah satu lah di antara diferensiasi tadi. Karena jujur aja ini kadang-kadang saya merasa apakah sanggup anak-anak dikasih seperti ini, apakah anak itu sanggup diberikan hal-hal yang berbeda seperti itu Bu. Jadi saya berharap dengan diskusi kita kali ini saya bisa ngeh lah, atau bahasanya saya bisa menemukan apa sih yang harus saya perbuat dengan anak-anak ini dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu. Nah, dari apa yang saya dengar dari Bu Nur, sepertinya sebetulnya Bu Nur sudah memahami ya sebenarnya ya, dan sudah melakukan
anak hanya mungkin perlu penguatan gitu ya. Nah, mungkin juga Bu Nur sebenarnya sudah membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi kan. Nah, tadi juga Bu Nur sudah sampaikan bahwa Bu Nur sudah melakukan diferensiasi konten, diferensiasi produk, bahkan mungkin atau ada juga yang ada yang mungkin dilaksanakan ya, itu adalah diferensiasi proses. Nah, di antara ketiga diferensiasi itu apa yang Bu Nur belum memahaminya? Iya Bu, kadang-kadang gini Bu, anak-anak satu harusnya gini ya Bu ya, anak-anak ini kan memang punya minat dan bakat yang beda yang masing-masing ya Bu ya. Nah di situ saya kadang-kadang masih takut untuk membuat diferensiasi tadi, takutnya nggak sesuai gitu. Jadi saya tuh memang butuh dorongan dan butuh tambahan motivasi mungkin Bu untuk agar saya bisa langsung menjalankan KBM yang berdiferensiasi tadi seperti itu Bu. Jadi apa yang sudah Bu Nur lakukan Ya sih, dengan selama ini? saya masih mencoba-coba sebenarnya Bu, dengan cara udah saya sedikit-sedikit nih Bu nih, sedikit-sedikit saya udah mulai bergeser yang tadinya teacher center, walaupun masih ada teacher centernya, saya mulai memberikan tambahan materi-materi bukan dari saya. Misalnya saya suruh mereka buka YouTube, saya suruh mereka buka Google, saya suruh mereka membaca sendiri, bahkan saya juga menyuruh mereka untuk berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya, saling bertanya, atau kaji-kajian pustaka di perpustakaan seperti itu sih Bu sebenarnya Bu. Nah itu kan berarti Bu Nur sudah melakukan ya berbagai diferensiasi. Bu Nur coba ingat-ingat deh, ketika Bu Nur dalam proses pembelajaran, pernah nggak Bu Nur berkeliling di antara siswa menanyakan kesulitan mereka, kemudian Bu Nur mencari solusinya? Pernahkah Ibu lakukan seperti itu? Pernah Bu, jadi memang setiap kelompok yang ada saya selalu memberikan mereka perhatian one by one atau bisa juga person by person walaupun mereka berkelompok. Kadang setiap kelompok pasti punya kesulitan yang berbeda ya Bu. Saya sudah mulai masuk ke sana dan menanyakan apa kesulitannya. Tadi saya bilang di setiap kelompok pasti punya permasalahan-permasalahan berbeda. Saya pun akan memberikan solusi kepada mereka juga hal-hal yang berbeda seperti itu Bu. Nah itu berarti Bu Nur sudah melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya contohkan, dalam menggambar rumah misalnya, kan tidak sama anak memulainya. Ada yang mulai membuat atapnya dan lain sebagainya. Nah seperti itu pasti Bu Nur pernah lakukan, pernah Ibu amati. Berarti itu termasuk juga cara pembelajaran berdiferensiasi Bu Nur. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu saya bikin RPP yang berbeda-beda tidak perlu gitu ya. Nah sekarang Bu Nur mungkin mulai paham ya apa itu baik. Sebenarnya sih Bu Nur punya kemampuan untuk itu, seperti yang sudah Ibu bicarakan tadi, sudah Ibu lakukan, hanya tidak menyadarinya gitu. Terus rencana Bu Nur setelah kita ngobrol nih, apa Bu? Saya akan coba terus menggali kali ya Bu, apa sih dampak yang terjadi pembelajaran berdiferensiasi tadi dan apa saja sih yang bisa saya lakukan di kelas ya Bu ya, supaya memang anak-anak saya nggak bete, nggak jenuh, bahwa karena kemampuan mereka tadi kan ya berbeda-beda. Jadi memang sepertinya saya juga harus punya sentuhan-sentuhan tersendiri kepada mereka. Jadi saya akan coba melakukan pembelajaran diferensiasi ini seperti konsep yang tadi Ibu katakan dan yang saya ketahui ya Bu ya, supaya itu berjalan dengan baik gitu, dengan terencana tentunya. Nah, saya sangat senang ya mendengar rencana tindak lanjut Bu Nur, kemudian juga akan saya yakin akan bisa mengembangkannya. Mudah-mudahan ya obrolan kita kali ini bermanfaat. Dan sekarang bagaimana yang Ibu rasakan setelah kita ngobrol? Saya cukup lega Bu ya, dan begini berarti saya juga
mengetahui apa yang harus saya kerjakan ke depannya, dan saya juga merasa saya mendapatkan solusi dengan diskusi kita kali ini. Nah, kira-kira nih rencana Bu Nur tadi itu dilaksanakan dalam berapa lama ya ke depannya? Kemungkinan Bu, saya akan coba pada pembelajaran berikutnya. Jadi pada saat saya masuk kelas di kemudian hari ini akan saya coba, walaupun sedikit demi sedikit seperti itu. Baiklah, saya mendengarnya senang sekali ya Bu Nur. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya. Terima kasih. Bagi saya juga bagi Bu Nur, sama-sama kita menggali kompetensi kita masing-masing, dan setelah obrolan ini kita tahu kekurangan kita masing-masing. Demikian Bu Nur. Terima kasih Ibu Terima kasih juga atas Bu Nur. waktunya. Terima kasih Bu ya. Selamat siang Bu Ulfi. Selamat siang Bu Nini. Nah, tadi saya sudah mengamati kegiatan Bu Ulfi terkait penerapan coaching dengan sistem Tirta ya pada Ibu Nur. Baik, sekarang bagaimana sih Bu Ulfi menilai hasil coaching tadi? Saya merasa sudah berjalan ini ya Bu ya, sudah baik sih, tapi saya yakin masih banyak kompetensi yang harus saya kembangkan, dan saya yakin masih banyak kekurangan juga sih. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Karena saya merasa memang kemampuan saya itu terukur oleh saya sendiri, bahwa saya masih harus meningkatkan kemampuan saya. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Ulfi? Dengan senang hati Bu Rini, silakan. Baik, pada saat mengamati Bu Ulfi tadi, ketika Bu Ulfi sedang mengadakan coaching terhadap Bu Nur, itu nilainya sudah, alhamdulillah sudah bagus, sudah sesuai urutan. Terkait mendengarkan dengan aktif, Bu Ulfi sudah mendengarkan dengan aktif, sudah present, sudah hadir di situ, sudah tidak ada asumsi, tidak ada judgement, semuanya bagus Bu Ulfi. Mungkin kurang lebih sedikit aja menangkap emosinya coaching, agar lebih coaching itu lebih semangat lagi dan menggali lebih dalam lagi gitu. Nah, menurut Bu Ulfi bagaimana atas pendapat atau penilaian tadi? Saya mendengarnya, itulah kenyataan yang ada pada diri saya Bu Rini. Saya terima kasih sudah diberikan penilaian, karena itu cukup penting buat saya. Ya. Nah, ada sedikit lagi Bu Ulfi. Bu Ulfi juga bagus tadi, beberapa pertanyaannya sangat berbobot ya, tapi ada juga yang mungkin terceplos ya Bu ya, terkait pemberian arahan terhadap si coach ini. Menurut Ibu bagaimana juga tuh? Iya, saya tadi juga merasa langsung tersadar Bu Rini saya. Oh iya, saya tidak saya tuh saya tersadar lah pokoknya tadi saya agak mengarahkan coach saya. Iya betul, tapi sudah cukup bagus Bu Ulfi. Nah Bu Ulfi, apa tuh rencananya Bu Ulfi setelah kegiatan tadi dan mengetahui plus minusnya sedikit Bu Ulfi, tapi kan kita jadi bisa ada beberapa tindak lanjut setelah itu. Kira-kira apa sih yang akan Bu Ulfi lakukan? Selanjutnya ya Bu, rencana saya akan terus mengembangkan kompetensi saya, terutama dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Bu Rini. Itu memang sangat harus memiliki pemilihan kata yang baik gitu, gaya bicara yang baik, kemudian juga emosi juga ada di situ, takut tidak terkendali. Nah itu Bu Rini saya akan kembangkan. Kira-kira kapan Ibu ingin mengembangkan itu? Secepatnya Bu Rini, ketika ada teman-teman yang ingin ada kegiatan coaching gitu ya, saya akan coba terapkan Bu Rini rencana tindak lanjut saya itu. Baik, kira-kira apa yang atau siapa yang Ibu butuhkan terkait terlibatan dalam kegiatan coaching ini? Untuk bisa mendukung kompetensi Ibu lebih dalam lagi, lebih baik lagi. Yang pertama adalah mungkin rekan sejawat, kemudian juga mungkin juga nanti saya akan mencari informasi, bertanya-tanya kepada kepala sekolah tentunya, gitu sebagai pimpinan saya, dan rekan-rekan lain yang saya anggap kompeten begini. Baik Bu Ulfi, hasil dari pengamatan tadi sudah saya catat dan sudah tercatat dalam form supervisi terkait penerapan coaching. Semoga nanti bisa lebih baik lagi terkait penerapan tintanya, terkait kita rasanya, dan juga 3 kompetensi dalam penerapan coaching. Baik, sebagai penutup Bu Ulfi, bagaimana
observasi atau pengamatan terkait kegiatan coaching tadi? Observasi ini membuat saya senang Bu ini karena saya tahu kekurangan saya dan saya tahu persis kompetensi apa yang saya harus tingkatkan lagi untuk kedepannya supaya lebih baik semuanya. Baik, mantap Bu Ulfi. Semangat selalu ya Bu Ulfi Semangat, ya Bu. untuk bisa Oke. meningkatkan kompetensi yang sudah Ibu Ulfi punya ya. Terima kasih banyak Bu Terima Lini. kasih ya